Mari kita bahas tentang kehidupan manusia pada zaman manusia mulai bercocok tanam. Masa bercocok tanam lahir melalui proses yang panjang dan tidak mungkin dipisah dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masa-masa sebelumnya. Betapa sulitnya bertahan hidup dalam Pleistocene dan pasca Pleistocene tercermin dari perkembangan budaya yang sangat lambat dan memakan waktu yang amat panjang. Lingkungan alam dengan perubahan iklim yang berkali-kali berlangsung sangat memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagian pertama, manusia. 1. Ciri-ciri. Kita tidak tahu benar ciri-ciri manusia yang berdiam pada masa bercocok tanam di Indonesia, karena tidak ada temuan rangka yang utuh dari masa ini. Pada masa berburu tingkat lanjut, sudah banyak memperlihatkan ciri-ciri mongolit seperti bentuk kepala yang bundar, muka lebar, gigi seri yang menembilang, temuan Bankau di Thailand. 2. Populasi. Di masa bercocok tanam, kelompok manusia sudah besar karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang sangat besar. Kepadatan penduduk yang lambat laun meningkat menjadi 2 per kilometer. Makanan yang dihasilkan lebih banyak dan lebih teratur. Dengan bertani, kira-kira 3% dari tenaga yang dikeluarkan setiap hari sudah cukup untuk menghasilkan makanan. Anak dalam jumlah banyak menguntungkan dalam masyarakat pertanian karena dapat membantu dalam berbagai kegiatan. Anak bukanlah beban karena pada umur yang muda sudah produktif. Tidak mengherankan kalau di masa bercocok tanam, jumlah anak dalam tiap keluarga lebih banyak daripada di masa sebelumnya. Peningkatan kemampuan membuat alat. Yang pertama, beliung persegi. Di antara alat-alat batu yang paling menonjol dari masa bercocok tanam di Indonesia adalah beliung persegi. Pada umumnya, beliung ini berbentuk memanjang dengan menampang lintang persegi. Seluruh bagiannya diumpam halus-halus, kecuali pada bagian pangkalnya sebagai tempat ikatan tangkai. Tajamannya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah landai ke arah pinggir ujung permukaan atas. Adapun jenis-jenis beliung adalah sebagai berikut. Yang pertama, beliung bahu sederhana. Kedua, beliung tangga. Yang ketiga, beliung atap. Yang keempat, beliung biola. Yang kelima, beliung penara. Baik, 2. Kapak lonjong. Sejarah teknomorfologis tradisi kapak lonjong dapat diduga lebih tua daripada tradisi beliung persegi. Bukti-bukti tradisi telah ditunjukkan oleh Harrison dalam ekskavasi yang dilakukan di Guania, Sarawak, dan menurut pertanggalan C14 yang diperolehnya, kapak lonjong ditemukan dalam lapisan tanah yang berukuran kurang lebih 8.000 bp. 3. Alat-alat obsidian. Alat-alat khusus dibuat dari batu kecebong berkembang sangat terbatas di beberapa tempat saja, seperti di Jambi, dekat Danau Kerinci, di sekitar bekas Danau Bandung, di Leras sekitar Danau Cangkuan dekat Garut, di Lewiam Bogor sekitar Danau Tonando, Minahasa, dan Campuran Timur Jawa Barat. Yang keempat, mata panah. Sebagaimana halnya dengan alat-alat obsidian, alat ini juga mencerminkan kehidupan berburu. Di Sulawesi Selatan, alat ini ditemukan dalam lapisan budaya Toala dan tersebar di beberapa gua di pegunungan Kapur Bone. Para ahli yang menganggap bahwa unsur mata panah ini menerima pengaruh dari luar Indonesia. 5. Gerabah. Penyelidikan arkeologi membuktikan bahwa benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Bentuk gerabah kendeng lembu ini sederhana sekali. Sebagian besar berupa fragmen tepian dan badan periuk yang pada umumnya bentuknya membulat. Periuk dengan badan bergigir sangat jarang kita jumpai. Alat
Pemukul kulit kayu. Beberapa dari alat pemukul kulit kayu yang dibuat dari batu ditemukan di Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Sebuah tipe dari alat ini berbentuk persegi panjang, kurang lebih 20 cm, dan terdiri dari gagang dan bagian pemukul. Bagian untuk memukul kayu ini dibuat jalur-jalur cekung yang sejajar. Ujung bagian pemukulnya meruncing ke atas menyerupai tanduk. 7. Perhiasan. Dalam masa bercocok tanam, perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang telah dikenal. Perhiasan seperti ini ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gelang mempunyai bermacam-macam ukuran, yaitu yang bergaris tengah antara 24 sampai 54 mm dengan tebal antara 6 sampai 17 mm. Dilihat dari ukuran tersebut, ukuran yang lebih kecil mungkin digunakan sebagai benda azimat atau anting-anting. Masyarakat bertani. Yang pertama, kehidupan sosial ekonomi. Perubahan tata kehidupan yang ditandai oleh perubahan secara memenuhi kebutuhan hidup berlangsung secara perlahan-lahan. Demikian pula pada bentuk tempat-tempat tinggal. Ada kemungkinan bahwa pada masa itu telah berbentuk desa-desa kecil semacam pendukuhan. Pada tiap duku terdapat beberapa tempat tinggal yang dibangun secara tidak beraturan. Yang kedua, kehidupan sosial budaya. Gotong royong merupakan kewajiban yang sama-sama dirasakan keperluannya oleh setiap anggota masyarakat. Setiap gerak dalam kehidupan masyarakat dimulai dari hubungan individual hingga hubungan komunal yang lebih luas, memerlukan alat komunikasi yang amat penting, yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia ini termasuk Lumpuh Melayu Polinesia.